Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Arif Rahman Hakim SPD yang akan menemani di dalam podcast Bisikan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Bertemu lagi dengan saya Sobat Bisikan. Apa sih Bisikan itu? Bisikan itu adalah bincang seputar inovasi pendidikan. Yang mana kali ini dalam episode Bisikan pada hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang mana narasumber bukan ecek-ecek. Jadi luar biasa, termotivasi, terpelajar yang akan memotivasi kita semuanya. Dengan apa motivasinya? Yang terutama dengan pendidikannya. Nanti kita akan ngobrol santai dan jangan lupa untuk stay tune di channel ini terus. Dilihat dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa semua saja Sobat Bisikan untuk men-share video ini, komen yang positif dan subscribe. Sehingga Bisikan ini menjadi salah satu platform media sosial yang mana bisa menyebarkan kebaikan. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka sebarkan kebaikan dari Bisikan ini sehingga SMA Negeri 1 semakin baik. Check this out. Oke Sobat Bisikan, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Yang narasumber ini adalah seorang yang memotivasi kita semuanya, terutama apalagi dari alumni SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, yang mana nanti akan memberikan motivasi terkait pendidikan, lingkungan pekerjaan, bahkan ada pengalaman-pengalaman yang menarik ketika beliau ini sekolah di SMA 1 Pelosok Klaten. Nanti kita akan dengarkan bagaimanakah beliau bercerita, bagaimanakah beliau memotivasi, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk adik-adik kita semuanya, terutama yang sekolah di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Selamat siang. Selamat siang, Pak Arif. Terima kasih Mas Yasin. Ngapunten sudah mengganggu waktunya ini. Iya, enggak masalah. Ada masalah nggih. Untuk SMA Pelosok Klaten selalu diluangkan waktu. Mantap. Terima kasih Mas Yasin. Iya. Mas Yasin, bisalah kita perkenalan dulu dengan Mas Yasin, selayang pandang tentang Mas Yasin bagaimana, backgroundnya bagaimana, mungkin biar semuanya tahu. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Arif dan juga kawan-kawan semuanya. Kembali lagi saya sering ke SMA tercinta karena keterikatan dan keterpautan dalam hati pikiran saya masih ada dalam SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Ya bisa dibilang sekarang hanya sebagai alumni gitu aja, yang pernah bersekolah di SMA tercinta SMA Pelosok Klaten. Saya lulus tahun 2012. Betul. Saya masuk tahun 2009 dengan beberapa proses dan juga pengalaman. Tentunya Bapak Ibu guru kepala sekolah yang mendorong pribadi saya dan juga saudara-saudara teman-teman saya gitu loh. Tentunya itu sih sebagai alumni. Itu aja sih barangkali. Siap Mas Yasin. Iya. Jadi alumni tahun 2012. Iya. Para penonton, kalian tahun 2012 masih jadi apa? Mungkin SMP, TK ya, atau mungkin masih SMA, bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Iya. Maksudnya Mas Yasin, saya panggilnya Mas Yasin ya. Boleh. Pak Yasin. Sama aja. Sama Mas Yasin. Yang penting jangan Bu Yasin gitu. Iya. Mas Yasin, tolong ceritakan kesibukannya sekarang apa ini? Ya, sebenarnya dalam proses karena namanya manusia, namanya pribadi yang memang berkeinginan dulu dalam dunia pendidikan, lalu seiring prosesnya waktu, pasti ada cita ataupun harapan yang memang belum terlampaui ataupun tidak bisa terlampaui, tapi alhamdulillahnya ada cita-cita harapan yang lain gitu. Sekarang saya sebenarnya berdomisili di Jawa Timur, Surabaya. Surabaya saya tadi dari Surabaya. Dan juga saya bekerja sekarang di salah satu perusahaan di Jawa Barat, Bandung. Kebetulan saya kan masih di Jawa Timur meskipun pusat dari perusahaan saya di Bandung, Jawa Barat. Saya setiap seminggu sekali saya pulang ke Kediri. Itu aja. Untuk menengok putri, untuk menengok keluarga. Berbincang dengan teman-teman semuanya, karena bagaimanapun juga jiwa saya masih di Kediri. Meskipun raga saya ada di Jawa Timur, Surabaya, maupun di Jawa Barat, maupun di Jakarta barangkali gitu, tapi jiwa saya karena kenangan-kenangan dan juga teman-teman saya masih ada di sini semua gitu. Ngeri. Itu sih Pak. Jadi kalau kita mau buka ceritanya ya, sebenarnya kita ini mengundang Mas Yasin tadi malam, sangat mendadak sekali. Betul. Dan beliau
berikan waktunya malam dari Surabaya jauh-jauh ke sini Ya. hanya untuk mengisi podcast. Nah, ini loh, bisikan. Ya. Spesial sekali ya. Terima kasih Mas Yasin. Kita Ya. lanjut Mas Yasin. Betul. Ini saya ingin tanya-tanya ini karena saya yakin penonton kita ini paling banyak adalah dari skala pelajar SMA Betul, terutama betul. dari anak kita pengen menceritakan ya flashback lah Mas Yasin. Flashback. Bagaimana motivasi Mas Yasin ketika menjadi pelajar terutama di SMA Pelosok Klaten ini. Nah, begitu. Ya. Terlebih semua tergantung kepada takdir yang menakdirkan saya dengan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Ya ini mohon maaf juga ketika itu zaman saya tahun 2009 semua berlomba-lomba ke SMA negeri di kota. Semua pengen di kota. Namun kemudian saya ingat orang tua saya ketika itu lewat sini kalau nggak salah mungkin ketika saya SMP nanti sekolah di sini bahasa Indonesia gitu. Saya dalam hati, waduh, saya nggak mau gitu loh. Karena pengenan saya, mohon maaf ini cerita dulu awalnya. Awal. Saya pengennya sekolah di SMA kota. Namun kemudian ekspektasi berbeda dengan realita yang ada itulah. Pada ketika itu saya memang mohon maaf juga tidak mau betul sekolah di SMA Pelosok Klaten. Mohon maaf ini ya. Ini cerita biar nanti kita sefrekuensi dan juga tahu gitu loh. Saya ceritanya gitu. Hanya beberapa orang yang pernah saya ceritakan seperti ini. Ada teman saya dari SD, SMP, SMA bareng terus. Lalu SMA di SMA kota pengennya lalu nggak diterima karena dulu tes dan sebagainya dan tidak mencapai dalam minimum kuota itu, pagu itu. Lalu saya ingin ke SMA lain. Ini masih ada berkutat di SMA lain berjuang. Namun kemudian saya memutuskan pilihan terakhir. Mohon maaf juga waktu itu SMA Negeri 1 Pelosok Klaten menjadi pilihan terakhir dan juga menjadi takdir saya. Ceritanya gitu. Saya daftar di sini, saya ketemu Bapak Ibu guru dan sebagainya. Namun kemudian saya berpikir semuanya teman-teman semuanya juga harus berpikir kayak gitu. Intinya menurut saya pribadi sampai saya kepala 3 lebih ini sudah mempunyai istri dan juga anak dalam proses apalagi pendidikan saya kira semuanya itu sama. Setelah saya SMA Pelosok Klaten ini menjadi yang saya bela, intinya saya bela dan saya sekolah di sini. Proses di sana alhamdulillahnya ya di sini ya memang apa ya kalau berbicara intan atau mutiara akan tetap menjadi mutiara meskipun di tempat yang berbeda gitu loh. Namun kemudian ketika dulu memang SMA Pelosok Klaten belum menjadi favorit kayak sekarang. Dulu memang cukup baik dan menjadi baik dan sekarang semakin baik setelah saya menjadi alumni ini. Pasti proses yang sekian lama saya sekolah di sini 3 tahun, alhamdulillahnya saya selalu berpikir bahwasanya saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun kemudian Bapak Ibu gurulah yang menunjuk pribadi saya. Contoh Yasin, tolong nanti dulu nggak bisa PMR, diikut PMR. Diklat PMR, otomatis apa? Tanggung jawab gitu. Sebenarnya saya dulu orang pramuka. Saya suka serial pramuka. Terus saya ikut OSIS. PMR ini saya nggak ikut, nggak tahu apa-apa. PMR ini Palang Merah Remaja. Namun kemudian berkat Bapak Ibu guru, saya sebut aja di sini Pak Triagus dan juga dulu Pak Purnomo yang barusan beberapa bulan lalu sudah bergantian. Beliau-beliau itulah yang mendorong saya, terutama Pak Triagus yang dideklarkan lah. Ya mungkin barangkali yang agak sedikit menonjol gitu loh. Yang lain kan juga menonjol, tapi saya lebih menonjol barangkali ketika saat itu. Lalu saya dideklarkan PMR 4 hari di Pare. Itulah yang membuat awal karakter saya terbentuk dan juga intinya pembelajaran untuk tanggung jawab Pak Arif. Intinya gitu. Itu baru awal ceritanya kan gitu. Intinya saya diberi tugas, diberi mandat dan diberi tanggung jawab. Ini untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Intinya Bapak Ibu guru ataupun keluarga, saudara yang memberikan tanggung jawab, pasti mereka percaya kepada kita, gitulah. Dan apalagi pribadi kita yang memang benar-benar punya niatan dan punya impian untuk melambungkan SMA Negeri 1 dan lebih baik, itu aja. Ya alhamdulillah dengan itu, dengan guru-guru lainnya, alhamdulillah saya ikut pramuka, ada beberapa prestasi dengan teman-teman.
Alhamdulillah saya juga ikut solois dengan Pak Karyadi. Saya juga mempunyai band di sini. Alhamdulillah dengan teman-teman. Itu adalah dorongan teman-teman. Okay. Jadi bukan pribadi saya, karena takdir ini menemukan saya dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang lebih pintar dari saya, Bapak Ibu guru yang mendorong saya gitu lah. Intinya gitu sih Pak Arif. Tidak, bukan kita yang luar biasa, tapi lingkungan kita pada waktu itu dan juga teman-teman kita yang menjadikan kita sama-sama kita akan naik, gitu aja sih. Betul pada sekali. waktu itu. Meskipun itu adalah ekstra. Dalam bidang pendidikan pun ya sama sih. 11-12 pada waktu itu. Ya mungkin yang menolong adalah niatan awal, karakter yang sudah terbentuk sejak awal itu loh Pak. Itu sih menurut saya. Nanti bisa disambung lagi barangkali, itu adalah sedikit cerita aja waktu itu. Keren sekali ya. Ini kita tidak salah untuk mengundang Mas Yasin kali ini, Mas Yasin. Karena Semoga saya aja. lihat jawaban dari Mas ini sangat berbobot sekali ya. Kelihatan kalau Mas ini adalah orang organisasi memang sepertinya. Dan betul sekali, mulai dari PMR diikuti, ya kan Mas Yasin, Pramuka diikuti. Ini adalah menjadi sebuah cerminan untuk para sobat bisikan ini mungkin yang melihat ini, bahwa salah satu nanti kalian ketika menjadi seorang dewasa, keuntungan ketika terlibat dalam organisasi adalah salah satu seperti Mas Yasin ini, ya. Terstruktur ya kan dan lain sebagainya. Keren. Terima kasih Mas Yasin ya. Mas Yasin, ini kita pengen tanya-tanya lagi nih. Boleh. Saya seneng nih tanya-tanya. Boleh Pak, boleh. Mas Yasin, tadi kan Mas Yasin ngomongkan masalah tentang PMR dan keikutsertaan dengan yang lain. Nah, bagaimana Mas Yasin? Apakah Mas Yasin pernah mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam menghadapi pendidikan, dan bisa ceritakan enggak solusinya apa ketika menghadapi, kan biasanya kan permasalahan siswa itu banyak Mas Yasin. Tuh. Kurang motivasi dari keluarga, kurangnya ekonomi, kurangnya niatan, itu menjadi salah satu penghalang siswa-siswa kita ini untuk mengembangkan diri. Nah, Mas Yasin pernah nggak mengalami hal seperti itu, dan kira-kira apa solusinya? Pasti. Terima kasih Pak Arif. Pasti itu ya. Pada waktu itu banyak adik-adik yang saya kira, saya sering ke SMA Pasokaden, mengunjungi beberapa adik-adik yang ada di sini, selalu tanya kayak gitu, hampir sama sih. Ya barangkali motivasi apa yang bisa memotivasi sebenarnya ya tidak hanya manusia orang lain, tapi diri kita pribadi, ini salah satu ya. Saya sambung lagi yang tadi. Saya PMR Pramuka itu sebenarnya hanya Pramuka aja waktu itu. Lalu PMR itu ada tambahan karena saya itu tanggung jawab tadi. Lalu saya adalah ikut OSIS juga sama dengan orang-orang. Alhamdulillah kelas 2 saya menjadi pradana itu adalah ketua Pramuka Penegak Putra. Waktu itu dalam beberapa minggu kemudian saya dipilih orang-orang menjadi ketua OSIS. Jadi saya menjadi ketua OSIS, menjadi ketua Pramuka gitu aja. Saya kira semuanya itu nggak usah diambil pusing gitu aja. Ini dalam organisasi ya Pak ya. Hubungannya nanti dengan pendidikan yang ada di SMA Pasokaden. Dan juga untuk mengatur itu bagaimana. Kan itu kan nanti sudah ada yang ngatur, intinya gitu. Pasti lingkungan keluarga ada juga yang tidak mendukung seperti itu. Ada juga, buat apa sih bahasa Indonesia? Betul. Buat apa sih ikut ini? Fokuslah kamu dalam bidang pendidikan. Betul. Kamu seumpama kamu lebih condong ke bagian pendidikan yaitu sains, matematika, fisika, kimia seumpama. Kamu harus lurus saja dalam bidang itu. Mohon maaf ketika itu saya adalah bercabang. Jadi semua saya ikuti. Saya menyesal, nggak menyesal, ya itulah yang saya pilih ketika itu. Ya olahraga dulu ya bisa-bisa sedikit-dikit. Organisasi bisa sedikit-dikit. Mata pelajaran pun juga sama, bisa sedikit-dikit. Harusnya memang menurut pribadi saya, hemat saya juga, fokus satu. Namun kemudian kalau yang lain bisa, ya udahlah kita. Betul, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak gitu loh. Sambil menyelam kan kita juga minum air, meskipun airnya air laut, asin dan sebagainya kan gitu. Minum es campur. Pasti itu dalam di keluarga kita, itu lingkungan keluarga. Namun kemudian karena niat kita, tekad kita sudah bulat untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan yang penting dalam dunia pendidikan adalah ilmu kan gitu. Betul sekali, ilmu. Mencari ilmu kan sebenarnya dimanapun kita berada. Ki Hajar Dewantara juga bilang setiap orang adalah guru. Setiap rumah adalah sekolah. Dimanapun kan gitu adalah guru. Kita ketemu di jalan meskipun orang itu orang yang kurang atau apa, tapi kadang kita berbicara kita menemukan inspirasi,
motivasi dari perkataan seseorang yang kita anggap kurang barangkali kan gitu. Betul. Gitu loh. Kalau dalam dunia pendidikan dan organisasi bagaimana mengaturnya ya tadi sering-seringlah kita ya tadi saya bilang setiap orang adalah guru. Itu tadi. Kita tidak hanya ke guru A barangkali ke Pak Arif aja. Kan masih ada yang lain, kakak-kakak yang lain. Betul. Guru-guru agama kita barangkali kita mengaji dan sebagainya. Meskipun orang tua kurang mendukung sih pasti itu, finansial dalam ekonomi keluarga kurang. Namun kemudian kalau kita berprestasi pasti semuanya mengikuti. Contoh finansial, ilmu, pasti dalam agama pun juga gitu. Semua akan mengikuti. Rezeki dan lain sebagainya secara tiba-tiba. Dan itu saya juga sudah melakukan itu. Rezeki dan lain sebagainya datang tiba-tiba, merasakan itu gitu Pak Arif. Sama dulu saya naik sepeda sekolah, selain naik motor, saya jalan kaki juga. Meskipun dekat sini, ya kok sana. Itu sih Pak Arif, ya banyak-banyaklah kita ini berilmu lah, mencari ilmu gitu aja lah. Betul. Tapi yang penting adalah kita punya adab asor gitu, adab yang baik, positif. Pasti yang lain juga akan lingkungan akan selalu positif gitu aja. Akan mengikuti lah. Betul. Kita akan merayu orang tua meskipun nggak boleh. Kita menunjukkan kita ikut A ekstra atau apa. Kita berprestasi. Kita tunjukkan kepada bapak ibu kita. Inilah Pak Bu. Dengan baik tentunya. Meskipun itu tidak semudah yang saya ucapkan. Betul. Banyak faktor. Wah itu apa? Ya pasti itu pasti. Itu pasti. Tidak bisa kita berbincang hanya beberapa menit, beberapa jam aja. Itu proses, tidak hanya sejam, sebulan, setahun, bertahun-tahun, bahkan sampai kita tua nanti kita akan terus berproses dan belajar. Itu aja sih Pak Arif menurut saya Pak Arif. Mantap ya. Mantap sekali nih. Ini baru jawaban yang menurut saya yang memuaskan juga ya bagi kita semuanya, bahwa memang betul setiap masalah itu pasti akan ada dalam proses. Betul ya. Baik itu masalah ekonomi, masalah motivasi dari keluarga. Yang terpenting tadi kita punya niatan betul bahwa kita ini ingin menimba ilmu. Dan yang paling penting Mas Yasin menurut saya juga adalah kaitan dengan adab asor tadi. Betul. Kayaknya kata-kata itu sudah jarang digaungkan. Iya, betul. Nanti kita sambung yang itu juga boleh. Iya, betul Mas Yasin. Kaitannya dengan lingkungan tadi, Mas Yasin kan omongan lingkungan tadi ya. Lingkungan atau kelompok kita dalam sekitar kita. Menurut Mas Yasin dalam proses pembelajaran, dalam proses membentuk diri, seberapa besarkah kontribusi lingkungan dalam proses tersebut? Nah, gitu. Lah, lingkungan kita berbahasan adalah lingkungan tidak hanya di sekolah, kita sekolah, lingkungan tidak hanya di dekat rumah, namun lingkungan ketika kita bergaul. Pasti pagi kita sekolah, lingkungan di rumah, keluarga sudah barangkali ini yang baik dulu yang kita bicarakan. Keluarga semua motivasi, ya meskipun motivasinya hanya sedikit, pasti nanti adalah orang tua kita di sekolah adalah para bapak ibu guru. Betul. Lingkungan ini mempengaruhi sekali gitu lah. Pastinya di sekolah, di kelas apalagi harus ada aura-aura positif gitu aja sih. Setelah itu ya teman-teman kita harus berkelakuan baik juga. Ini tadi saya menanggapi adab ansor. Saya juga teringat beberapa adik-adik juga gitu. Sama itu kenal, itu samping kelas Kak, tapi saya nggak kenal. Dan lain sebagainya. Namun itu bukan lebih ke adab asor, namun pergaulan sih. Karena kita barangkali menutup diri kita tidak bergaul dengan, apalagi ini teman samping kelas. Zaman saya dulu sekolah Pak Arif, saya selalu dengan ya sok kenal sok dekat itu pasti gitu loh. Apalagi orang yang organisatoris itu harus sok kenal sok dekat. Tapi tidak usah terlalu over PD-nya. Betul. Saya dipelajari waktu itu pembelajaran di SMA Pesokadan santai tapi serius. Ketika santai ya saya santai gitu loh. Tapi ketika serius mereka takut gitu loh. Maksudnya ya mungkin saya suaranya harus membentak keras di pramuka, kita diajar disiplin. Namun di luar atau saya juga bisik-bisik, santai aja, saya itu cuma bercanda. Cuma gitu. Lingkungan itu mempengaruhi Pak. Ini setelah kita ke sekolah kan sudah dinilai dan lingkungan yang baik dan positif. Nah setelah ini, apalagi sekarang adalah pulang sekolah sore ya, jam 3. Dulu ya barangkali setelah sore itu kita main lah dengan teman-teman. Nah ini proses main inilah
gitu loh. Kan macam-macam setiap anak ini. Nggih. Ada yang setelah pulang sekolah membantu barangkali membantu bapak ibu di rumah dan sebagainya sampai maghrib nanti ke masjid atau musola, menyempatkan waktu di sana. Nah itu lingkungannya di sana sudah terbentuk. Nah ini beda lagi kalau lingkungan kayak gitu. Setiap hari kayak gitu, barangkali Kamis yasinan, Jumat nanti pengajian dan sebagainya. Itu lingkungan positif, belajar rebana dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah itu kita, ayo bro kita nongki ya barangkali itu. Nah ini yang lingkungan yang tidak terkontrol. Betul. Ini harus kita hindari betul, apalagi yang namanya yang masih kita menjadi momok dan juga menjadi musuh kita adalah nafsa, HIV AIDS dan sebagainya. Pada zaman itu PMR dan PIK remaja saya juga diajarkan itu. Gitulah. Ini beberapa di daerah saya juga mendengar ini selalu digaungkan oleh kepolisian dan juga BNN. Karena ini lingkungan yang tidak terkontrol inilah. Ya kita kan tidak tahu lingkungan yang tidak terkontrol, barangkali ngopi dan lain sebagainya, kita kan tidak tahu. Tapi juga kita tidak tahu di lingkungan yang positif seperti sekolah, rumah pun ada kayak gitu kan juga tahu. Tapi yang penting kita bisa menjaga diri kita. Dengan apa bentengnya? Pasti agama. Itu aja. Mantap. Itu pasti. Itu ilmu yang saya dapat di beberapa ustadz-ustadz yang ada di televisi, di YouTube. Ya pasti belajar kayak gitu. Setiap hari kita belajar, gitu aja. Lingkungan kayak gitu sih, Pak Arif. Terima kasih. Betul sekali ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan jawaban dari narsum kali ini. Emang terutama untuk kita semuanya yang sedang mencari jati diri, maka lingkungan itu sangat penting sekali membentuk diri kita. Dengan siapa kita bergabung, maka kita akan menjadi seperti itu. Maka ada pepatah orang bijak mungkin Mas Yasin mengatakan, kalau kita kumpul dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Ya, Makanya harus berhati-hati memilih pergaulan, begitu ya. Mas Yasin, kita sekarang pindah ke dari mungkin masa-masa Mas Yasin sekolah. Nah, sekarang kita tanya Mas Yasin nih yang versi sekarang mungkin. Mas Yasin, saya tanya Mas Yasin, apa pencapaian terbesar yang Mas Yasin rasakan selama sekarang umur berapa Mas Yasin? 31 ya? 31. Wah, ini dari 0 tahun sampai 31 tahun. Apa ini yang menjadi kebanggaan Mas Yasin yang bisa mungkin diberikan kepada adik-adik para sahabat bisikan ini atau mungkin yang sedang mencari podcast motivasi gitu ya? Silakan Mas Yasin. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya bukan seorang motivator atau apa, saya juga barangkali seorang pendosa yang mencari jati diri juga sama. Saya juga sedikit-sedikit menulis lirik-lirik lagu juga dari zaman SMA. Semua perjalanan itulah yang beberapa saya tulis juga, yang menjadikan motivasi bagi pribadi saya yang belum terpublikasi barangkali kan gitu. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Pencapaian terbesar Mas Yasin. Sampai umur 30. Ya, sambil intermezzo juga tadi. Iya, betul. Enggak masalah. Ya pasti semua orang pasti nanti akan menghadapi proses. Pasti proses tidak akan mengkhianati hasil. Namun kemudian pepatah itu kadang juga terpatahkan. Proses mengkhianati hasil itu pasti kadang ada, tapi juga proses yang tekun, ulet, dan juga kita mengikuti rules, kita mengikuti alur yang benar, dan juga dorongan motivasi dan juga beberapa faktor finansial dan sebagainya. Insya Allah kalau itu bisa tercapai. Kalau pencapaian saya sih sebenarnya manusia tidak luput ataupun tidak mudah puas, itu aja. Kalau saya pencapaian yaitu barangkali banyak yang mau saya utarakan tapi tidak di sini. Intinya adalah diberi tanggung jawab gitu aja untuk menjadi seseorang. Contoh ya menjadi pimpinan gitu aja. Itu pasti adalah salah satu cita atau harapan beberapa orang. Betul sekali, betul. Tapi itu semua kita akan melewati dengan kompetisi. Tentunya kompetisinya tidak dengan curang. Betul. Kita mengikuti tadi rules, alurnya gitu loh. Kita punya kemampuan, kita tahulah kemampuan kita. Pribadi saya juga gitu. Kemampuan saya ukur sendiri. Wah, mereka teman-teman saya lebih. Jadi saya juga akan mengurungkan niat saya barangkali untuk berkompetisi dalam hal lain ya. Dalam hal konotasi lain ini ya, dalam konotasi ya. Itu sih kalau pencapaian saya diberi amanat, diberi
tanggung jawab pasti. Barangkali itulah seperti para pimpinan-pimpinan kita terdahulu, para khalifah-khalifah yang mereka memang diberi mandat amanah barangkali gitu. Kita sebagai manusia biasa diberi amanah sesama manusia gitu aja. Menghubungkan kita belum minanas sesama manusia, belum minallah sesama dengan Allah pasti kita sembunyikan secara pribadi gitu aja. Itu aja sih menurut saya pencapaian, yaitu untuk adik-adik dan teman-teman semuanya diberi amanah tugas itu dan juga menjalankannya dengan baik gitu. Meskipun kadang saya menjalankannya ya meski kurang baik. Saya mengakui saya manusia biasa. Gitu. Bukan yang di viral-viral, saya manusia biasa, bukan nabi boy. Saya tahu sini. Iya. Bukan nabi boy. Terima kasih ya Mas. Itu sih, Pak. Betul. Ya ini ya, berarti kalau artinya sahabat bisikan ya, apabila seorang mendapatkan tanggung jawab atau amanah memang berarti orang itu bisa dipercaya. Nah gitu kan standarnya itu. Maka kalau Anda semuanya atau kalian semuanya yang menonton podcast ini, apabila Anda sekarang sedang diberikan amanah, jangan mengeluh. Kalau gitu betul. Karena apa? Karena ya itulah Anda berarti seorang yang bisa diberikan amanah atau kepercayaan begitu. Mas Yasin ini terakhir, terima kasih Mas Yasin ya. Ini sudah terakhir. Boleh. Mas Yasin, apa ini untuk penonton sobat bisikan semuanya yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di manapun yang menonton channel ini, apa pesan dan harapan Anda, Mas Yasin ini ya, terutama untuk adik-adik yang sedang berjuang, adik-adik kita yang di SMA ya, berjuang untuk sibuk belajar, yang sedang sibuk untuk menata masa depan, yang sedang sibuk memilih jurusan perkuliahan. Kira-kira apa Mas Yasin pesan yang jenengan sampaikan kepada adik-adik kita semuanya? Terima kasih Pak Arif. Terutama yang pertama menurut pandangan saya, kita tata dulu niat kita Pak Arif. Niat kita ini kita tata, kita maunya gimana sih, mau ke apa sih gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke dalam sumur gitu loh, ataupun kita salah dalam pemikiran kita, dalam apa yang akan kita akan melangkah, itu kita salah. Pasti kita tata niat dulu. Pasti yang adik-adik lakukan ketika di SMA akan menuju ke jenjang perkuliahan pendidikan tinggi, pasti akan kebingungan, itu pasti Pak Arif. Sekarang masih mencari jati diri itu. Pribadi saya dan teman-teman dulu sama lah kayak gitu. Bingung dan lain sebagainya. Apa sih yang cocok buat saya sih gitu loh. Saya bukan sekolah di SMK kejuruan. Namun saya sekolah di SMA negeri atas gitu, SMA atas gitu. Yang notabene yang kita pelajari adalah pelajaran-pelajaran teori aja gitu. Yang itu juga berguna, itu juga kadang tidak semuanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Niat kita tata dulu Pak Arif. Motivasi. Nah, motivasi kita apa sih? Tentunya kita pengen sukses gitu kan. Bahasa umumnya kita pengen sukses. Sukses yang gimana dulu gitu loh Pak Arif. Sukses seumpama pengen menjadi guru yang sukses. Pasti itu prosesnya panjang. Sekarang Pak Arif yang tahu sendiri dan sebagainya. Pasti kita kuliahnya di bidang pendidikan. Apa sih yang cocok buat saya? Saya sebenarnya dulu orang sosial gitu loh. Namun kemudian saya di sini jurusan sains IPA gitu loh. Namun kemudian itu makanya ada sedikit beberapa bukan salah sih, karena ini sudah terlewat gitu loh menurut saya. Namun kemudian kita perlu adanya bimbingan sih Pak Arif. Barangkali orang tua kita tidak paham akan hal ini, itu pasti Pak Arif. Betul. Adik-adik atau ponaan dan adik ipar saya semuanya, adik-adik saya tanya malu. Orang tua juga tidak tahu, barangkali beberapa tidak tahu Pak Arif. Ini mau saya gimana? Maunya orang tua kamu harus jadi ini TNI nih seumpama. Nah ini ya. Namun kemudian barangkali dia postur tubuh kurang barangkali. Ataupun dia fisiknya lemah, tapi dituntut itu salah satu. Nah, barangkali dituntut menjadi guru, namun kita lemah dalam pendidikan. Namun kita ada hal lain nih di bidang seni seumpama. Saya senang ini mengulik-ulik lagu dan sebagainya. Nah itulah seharusnya barangkali pemikiran saya dari dahulu, harusnya di SMA itu sudah diterapkan kayak gitu. Rules yang kayak gitu, itu yang lebih 70% barangkali.
kemampuan kita lebih kemana sih gitu loh. Kalau sekarang kan kita dihujani bertubi-tubi dengan mata pelajaran. Namun kemudian nggak masalah, kita harus, karena sistem pendidikan kita sementara kayak gitu. Betul. Kita harus ikuti aturan pemerintah. Kayak gitu. Itu sih niat kita atur, motivasi perlu dari orang-orang. Itu aja sih. Dan juga kita harus komitmen ke depan. Seumpama kita sudah masuk nih, ya kita harus komitmen. Saya harus meneruskan ini cita-cita bapak saya seumpama, atau cita-cita barangkali ini akan menjadi cita-cita saya kemudian, karena inilah doa-doa ibu adalah doa-doa luar biasa gitu loh. Itu aja sih barangkali Pak Arif menurut saya, meskipun banyak sebenarnya, karena saya tadi bilang tidak hanya sejam, semenit, satu, kita proses. Kalau kita komunikasi dengan orang pun saya itu kan, kadang kita ngomongnya ini belum temulah apa sih keinginan saya, besoknya belum, ternyata lusa kita pada waktu itu ketemu atau apa gitu lah Pak Arif. Menurut saya gitu sih, apalagi di dunia pendidikan lah. Ini penting sekali gitu lah. Betul. Namun kemudian barangkali adik-adik akan merasakan nanti hal yang memang benar-benar kehidupan sehari-hari lakukan di kehidupan nanti sih. Kayak gitu tadi sih yang sedikit saya tahu lah dan ini mantap sekali ya. Jadi banyak sekali pesan yang kita dapat, terutama terkait dengan niat, pengelolaan lingkungan, motivasi dan juga mengenali diri sendiri. Kita tahu bahwa di SMA ini memang teorinya banyak Mas Yasin ya. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui diri kita sendiri. Dan yang paling penting adalah kita tentukan tujuan kita. Betul Mas Yasin ya. Kita mau besok jadi apa? Dan saya yakin Mas Yasin, dari yang penonton ini bahkan seluruh siswa SMA Klaten tidak ada yang kepingin besok hidupnya tidak sukses. Betul. Tidak ada. Semuanya kepingin sukses. Betul. Sekali. Jadi begitu ya Mas Yasin, saya terima kasih sekali atas apa yang telah diberikan di podcast kami ini. Semoga podcast ini bisa bersambung lagi dengan Mas Yasin atau dengan narasumber yang lain. Yang jelas podcast ini nanti akan mengulas tentang hal-hal yang positif sekitar pendidikan. Oleh karena itu follow, subscribe ya kan, lalu share, lalu komen yang positif. Jangan sampai hanya Anda yang merasakan kemanfaatan dari podcast bisikan ini. Kalau bisa semuanya merasakan. Karena kita ingin podcast ini bisa bermanfaat. Fidini wasdinya hatal akhir. Amin. Gitu. Terima kasih, dari saya cukup sekian, kami mohon maaf Mas Yasin, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebih kata-katanya atau kesalahan kata-kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.